Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Asal mula Danau Laukawar. Pada satu waktu di zaman dahulu, terdapat satu daerah pertanian di Karo, Sumatera Utara. Daerah itu dikenal dengan nama Desa Kawar. Penduduk desa itu bekerja sebagai petani. Pada tahun ini hasil panen berlimpah ruah, bahkan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Karena itu, lumbung-lumbung penuh dengan hasil panen. Kondisi ini membuat para petani berniat membuat sebuah pesta hajatan sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari yang telah ditentukan, semua penduduk desa berkumpul di tanah lapang, mengenakan pakaian yang indah dan membuat masakan yang lezat. Mereka bernyanyi, tertawa, dan tentu saja bersama-sama menyantap sajian pesta yang semuanya lezat. Semua penduduk desa menghadiri acara ini kecuali seorang wanita tua yang sakit lumpuh. Semua keluarganya termasuk anak, menantu, dan cucu wanita tua itu menghadiri pesta tersebut. Aku benar-benar ingin berada di pesta itu. Tapi aku bahkan tidak bisa berdiri, isak perempuan tua itu. Dia hanya bisa melihat dan mendengar kemeriahan pesta dari kejauhan. Saat makan siang tiba dan semua orang di pesta berkumpul di sekitar meja untuk makan, semuanya menikmati makanan dengan riang gembira. Bertentangan dengan apa yang terjadi di pesta, wanita tua itu kelaparan di rumah. Dia tidak makan sedikit pun sejak pagi. Ya ampun, aku sangat lapar. Mengapa ada dari keluargaku tidak datang membawakanku sesuatu untuk dimakan? Nafasnya dengan menggigil karena lapar. Dia memaksa dirinya bangun dari tempat tidur dan mencari sesuatu untuk dimakan di dapur. Tetapi tidak ada apa-apa. Menantu perempuannya tidak memasak hari itu, mengetahui bahwa makanan akan disiapkan di pesta. Wanita tua yang malang kembali tidur. Ia sangat kecewa dan sedih karena air matanya jatuh. Dia menangis karena hidupnya yang malang. Di pesta itu, anak laki-laki itu bertanya kepada istrinya, "Mengapa kamu tidak mengambil beberapa makanan dari pesta dan memberikannya kepada ibu saya? Minta anak kita untuk mengirimkannya." "Baiklah," kata wanita itu sambil buru-buru mengemas makanan untuk ibu mertuanya. Setelah itu, dia meminta putranya untuk membawakan makanan itu. "Anakku, tolong bawakan makanan ini untuk nenekmu." Wanita tua itu sangat senang dengan makanan yang dibawa cucunya. Akhirnya dia punya sesuatu untuk dimakan. Namun kebahagiaan berubah menjadi kesedihan ketika dilihatnya hanya menemukan sisa makanan. Hanya ada sedikit nasi dan hanya ada beberapa tulang sapi dan tulang domba. Hampir tidak ada daging untuk dimakan. "Apa ini? Apakah mereka mengira aku ini binatang? Kenapa mereka memberikan sisa makanan dan tulang?" Dia mengerang dengan marah. Sebenarnya menantu wanita itu membungkus sapi dan domba panggang utuh untuk diberikan. Namun dalam perjalanan, sang cucu menyantap makanan tersebut dan memberikan neneknya sisa makanan yang dia santap. Wanita tua itu tidak tahu apa-apa tentang ini, bahwa dia mengira menantunya sengaja melakukannya. Dia merasa sangat kecewa dan terhina. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan untuk mengutuk putra dan menantunya. "Ya Tuhan,
Mereka berdosa terhadap saya. Saya mohon Anda untuk menghukum mereka, kata wanita tua itu di dalam doanya. Bahkan belum genap 1 menit ia menyelesaikan doanya, tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang sangat kuat. Langit menjadi gelap dan mendung, dan terjadilah badai besar diikuti hujan lebat. Semua penduduk desa sangat takut. Mereka ingin menyelamatkan diri. Mereka mencoba mencari tempat berlindung. Namun bencana terjadi dengan sangat cepat. Desa itu tenggelam dalam waktu singkat dan tidak ada satupun yang selamat. Desa yang tenggelam berubah menjadi kawah besar dan tergenang air. Orang sekitar kemudian menyebut Danau Laukawar. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kisah Unta dan Babi. Babi dan unta bersahabat, meskipun tidak terlalu akrab. Mereka secara kebetulan sering bertemu saat sedang mencari makan. Suatu kali mereka berbincang-bincang sambil beristirahat. Mereka membanggakan kelebihannya masing-masing. Enak sekali punya badan yang tinggi sepertiku, kata unta kepada babi. Lihatlah betapa tingginya aku. Babi panas hatinya mendengar perkataan unta. Ia tidak mau kalah dan kemudian berkata, lebih enak berbadan pendek sepertiku. Ada banyak keuntungan yang bisa aku dapatkan dengan tubuh yang pendek ini. Keduanya kemudian saling bertengkar, mempermasalahkan mana yang lebih enak, memiliki tubuh yang tinggi atau yang pendek. Karena tidak kunjung mendapatkan titik temu, akhirnya mereka pun sepakat untuk membuktikan kelebihan masing-masing. Jika aku gagal membuktikan betapa enaknya punya tubuh yang tinggi, maka aku berjanji akan melepaskan punukku, kata unta. Babi membalasnya dengan berkata, jika aku gagal membuktikan betapa enaknya memiliki tubuh yang pendek, maka aku akan melepaskan moncongku, kata babi. Setuju, kata unta. Keduanya kemudian bersalaman. Saat itu juga unta mengajak babi ke sebuah taman. Taman itu dikelilingi oleh pagar tembok yang cukup rendah dan tanpa pintu satupun. Unta dengan mudahnya memakan rumput di taman itu, sebab tubuhnya tinggi dan lehernya cukup panjang. Sementara itu, babi tidak bisa melakukannya, sebab tubuhnya terlalu pendek. Jadi lebih enak mana, punya badan tinggi atau pendek? Sindir unta kepada babi. Babi kesal sekali diledek seperti itu. Kemudian ia mengajak unta ke taman yang lain. Taman itu dikelilingi oleh pagar tembok yang tinggi. Namun ada pintu kecil di bagian bawah. Babi menyelinap masuk lewat pintu kecil itu, lalu bermain-main di sana dengan riang. Sementara itu, unta tidak bisa masuk, sebab tubuhnya terlalu tinggi untuk pintu kecil di tembok bagian bawah itu. Tidak lama kemudian, babi keluar dari taman yang indah tersebut lewat pintu yang sama. Ia berkata kepada unta sambil tersenyum penuh kemenangan. Nah, sekarang lebih enak mana? Punya tubuh tinggi atau pendek? Unta tersenyum kecut. Kemudian mereka pun berdiskusi lebih lanjut. Pada akhirnya mereka sepakat untuk membatalkan perjanjian.
Sebab bagaimanapun tubuh tinggi atau tubuh yang pendek sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Mereka berniat untuk tidak mempermasalahkannya lagi. Dengan demikian, unta tidak perlu melepaskan punuknya dan babi juga tidak perlu melepaskan moncongnya.